Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, meski hanya dengan suara tanpa bertatap muka. Pada kesempatan kali ini saya ada metode sebuah data menggunakan metode Line Bayes di Excel dalam logika fuzzy. Nah, yang pertama di sini saya mempunyai sebuah data di mana data ini terdiri dari kurang ke pinggir ini. Terdiri dari sebuah modal, rata-rata penjualan, lama beroperasi, dan rata-rata laba. Nah, di sini ini kita mencari lama beroperasi. Berapakah nilai lama beroperasi jika kita menggunakan rata-rata laba dan modal yang sekian, seperti itu. Nah, oke, yang pertama kita lakukan di sini, kita harus mencari dan menghitung PCI. Di mana PCI di sini P-nya kita menghitung P rata-rata PCI-nya di sini rata-rata laba. Sebuah rata-rata laba yang nilainya 5.200.000. Di sini ada berapakah nilai rata-rata laba 5.200.000? Di sini ada 10 data dibanding banyaknya seluruh data di sini. Seluruh data di sini banyaknya ada 30. Jadi 10 banding 30 menghasilkan nilai 0,33. Dan selanjutnya rata-rata laba ya dengan 3 juta, di sini 3 juta. Nah, di sini 3 juta ada 12 data, di mana 12 data di sini dibagi sama sebanyaknya data seluruhnya menghasilkan 0,4. Sedangkan di sini ada juga 1.500.000, banyaknya data 1.500.000 8 dibanding semuanya di sini jadi 0,26. Selanjutnya kita mencari PXCI, di mana PXCI di sini P merupakan modal dengan modal 5 juta dikali rata-rata laba dengan rata-rata laba 5.200.000 menghasilkan 4:10. Kok bisa ini? Gimana caranya? Modal 5 juta di sini 5 juta di sini modal ada yang modal 5 juta di sini banyaknya 10 dibandingkan, kok bisa ini 4 di sini. Berapakah modal 5 juta dengan rata-rata laba 5.200.000? Di sini ada 4 modal 5 juta dalam data dengan rata-rata laba 5.200.000. Jadi di sini 4:10 menghasilkan 0,4. Selanjutnya sama dengan yang dengan modal 7 juta di sini rata-rata laba 3 juta. Berapakah modal 7 juta dengan rata-rata laba 3 juta? Di sini ada 5. Berarti dibanding 10 ini banyaknya modal 7 juta. Sekarang modal 3.200.000 sama modal 3.200.000 dengan rata-rata laba 1.500.000. Di sini ada modal 3.205. Jadi dibandingkan 10 kan banyaknya data modal. Selanjutnya kita mencari PX di sini dengan kita mencari modal di sini dengan modal 5 juta. 5 juta ada 10 modal 5 juta dibandingkan seluruh banyaknya data, berarti 10 banding 30. Selanjutnya ada di rata-rata penjualan. Dalam rata-rata penjualan di sini dengan 12 juta banding sama seperti yang tadi, 12 juta di sini ada 10. Jadi tinggal kita menghitung, itu artinya ada 10 banding 30 dan rata-rata labanya yang 5.200.000 ada 10 banding 30 sama. Nah, selanjutnya untuk 0,35 di sini itu nilai totalitas dari PX. Nah, selanjutnya di sini kita mencari nilai PXCI dikalikan PCI. Itu artinya yang untuk lama beroperasi di sini kita bisa menemukan nilai lama beroperasi dengan PXCI 0,4 dikalikan PCI 0,33. Nah, di sini berarti untuk lama beroperasi yang pertama dapat kita hasilkan 0,132. Sedangkan untuk lama beroperasi 17 di sini 0,116, itu artinya yang 0,65 0,5 di sini dikalikan 0,26 karena salah ada peletakan. Dan yang terakhir lama beroperasi untuk 31 di sini 0,5 dikalikan dengan 0,4. Nah, 0,5 dikalikan 0,4
bisa masukkan 0,2. Nah, untuk tabel yang ini merupakan kesimpulan dari banyaknya modal, rata-rata penjualan dan rata-rata laba, dan menghasilkan lama beroperasi yang kita hitung yang tadi. Nah, itu berarti yang pertama 0,132, lama beroperasinya 0,162, unit lama beroperasi bisa dibulatkan ke 2, 2 dan 1, 0 yang terakhir ya. Sedangkan untuk yang panjang di sini ini merupakan hasil atau rekapitulasi untuk menunjukkan rumus-rumus yang harus kita masukkan. Nah, teman-teman, tadi itu kita menggunakan logika fuzzy metode Naive Bayes. Sekarang kita menggunakan metode FCM menggunakan MATLAB. Yang pertama, kita harus memiliki data di mana dalam data tersebut sudah tersalin dalam notepad seperti ini. Tersalin dalam notepad seperti ini, nanti kita save-nya seperti ini. Kita harus menggunakan dalam simpanan data .dat. Nah, di sini diubah dalam seperti semua file. Setelah itu sama juga untuk yang satunya. Di sini untuk data yang di sini ini sudah disediakan oleh MATLAB. Fungsi di sini ada sudah di MATLAB, data FCM jika kita menggunakan FCM. Setelah di sini kita langsung salin ke lokal C. Dalam lokal C di sini kita buka program file, dan kita program file di sini ada MATLAB. Nah, di dalam MATLAB di sini kita taruh dalam bin, kita kopas di sini. Nah, di sini data saya sudah ada dalam bin di MATLAB. Selanjutnya kita buka MATLAB-nya. Nah, kita langsung buka codingan kita. Di sini sudah ada fungsi yang sudah disediakan oleh MATLAB menggunakan metode FCM. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu fungsi-fungsi dalam kode-kode di FCM di sini. Yang pertama, load data FCM.dat. Di sini load di sini kita menggunakan fungsi load di sini untuk memanggil data yang sudah kita simpan tadi, yang data-data seperti yang sudah ditaruh di notepad tadi, data FCM.dat karena disimpan. Nah, di sini data FCM di sini kita bisa ubah nanti misalnya sesuai file yang teman-teman mau simpan. Selanjutnya di sini center fungsi ini yang pertama, center di sini untuk menentukan tingkat kelas. Sedangkan yang U besar di sini merupakan sebuah titik pusat. ABJ FCM di sini merupakan jumlah dalam satu kali proses dalam data tersebut. Dan 2 di sini merupakan banyak klaster yang akan kita definisi di dalam fungsi tersebut. Selanjutnya, max U di sini yaitu untuk mengetahui tingkat keanggotaan di setiap titik data. Jadi dengan max U di sini kita bisa mengetahui keanggotaan di setiap anggota. Nah, untuk indeks 1 find U1 dan di sini indeks di sini kita bisa mencari dari U yang masuk ke klaster 1. Misalkan di sini indeks 1 find U indeks pertama. Nah, di sini U tadi kan merupakan titik pusat. Jadi mencari dari titik pusat yang mau masuk ke klaster pertama. Jadi di sini U max U yang pertama. Sedangkan indeks yang kedua kita masukkan nilai kedua untuk memasukkan bahwa di sini klaster kedua yang akan dimasukkan oleh nilai setiap titik data. Sedangkan yang ini semuanya untuk menampilkan data-data yang tadi kita simpan. Nah, di sini ada untuk kita mengatur style yang akan ditampilkan. Nah, kalau untuk color di sini kita menggunakan G di mana G di sini merupakan
green, sedangkan di sini red, dimana R di sini merupakan red. Nanti kita akan berarti itu artinya dalam indeks yang pertama itu akan dalam klaster yang pertama itu akan berwarna hijau dan yang klaster yang kedua akan berwarna red. Nah, coba kita langsung jalankan di sini. Kita klik di sini untuk menjalankan, maka akan tampil seperti ini. Nah, sudah kelihatan itu artinya di sini merupakan klaster kedua dan ini merupakan klaster pertama, warna hijau dan merah. Seperti ini tampilannya kira-kira, karena di sini datanya merupakan data yang lumayan sedikit dan jadi tampilannya tidak terlalu banyak dan tidak terlalu rumit. Sekian yang bisa saya kasih. Semoga bermanfaat kepada teman-teman dan sampai jumpa kembali di metode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.